Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandres Murdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang habit apa yang diperlukan untuk kamu yang di usia 20-an. Ya, ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari reply salah satu episode podcast dari Nurul. Ya, jadi Nurul bertanya kayak gini, Kak, habit apa yang harus aku lakukan di umur 20 tahun? Ya, jadi buat kamu yang usia 20-an tahun, habit apa sih yang penting untuk hidupmu agar kamu bisa sukses, agar kamu bisa produktif? Itu kamu harus punya habit apa? Nah, di episode kali ini saya mau share ada 3 habit yang perlu kamu terapkan di dalam hidupmu sehingga kamu bisa jadi orang yang jauh lebih sukses. Ya, ini buat kamu yang usia 20-an tahun. Oke. Nah, tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu bahwa di tanggal 5 November nanti ada satu webinar yang saya buat gitu. Saya kolaborasi dengan salah satu teman saya namanya Samuel Ray ya. Kita mau bikin webinar buat kamu yang sekarang udah kerja ya. Jadi tema webinarnya adalah webinar Success at Work ya. Cara sukses di karir dengan cepat. Di webinar itu ada 3 hal yang akan kami bahas. Yang pertama adalah cara jitu untuk bisa mengakselerasi karir ya. Saya akan share juga tentang pengalaman saya menjadi manajer di usia 28 tahun. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang cara mengatasi rasa stres dan kejenuhan dalam bekerja. Yang ketiga kita akan bahas gimana cara menghadapi lingkungan kerja yang toksik ya. Kita akan lakukan di hari Minggu 5 November dari jam 7 sampai jam 8 malam ya. Kita akan bahas di webinar tersebut. Webinar ini gratis, jadi kamu bisa daftar sekarang masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke? Sekarang mari kita bahas habit apa sih yang perlu kita bangun gitu ya di usia 20-an tahun. Jadi 3 habit ini itu memang gak spesifik saya ngebahas bidang-bidang tertentu. Kayak misalnya contoh, yang pertama kamu harus fokus ke kesehatan misalnya. Yang kedua keuangan apa segala macam. Ya itu memang penting gitu ya, kesehatan. Tanpa itu kita nggak bisa beraktivitas, kita nggak akan bisa produktif gitu. Kalau keuangan itu juga, kalau misalnya kita tidak bisa mengelola dengan baik, akhirnya uang kita habis begitu aja dan kita bingung, uangku kemana ya? Perasaan kemarin baru dapat transferan tapi kok sekarang udah habis aja gitu. Itu hal yang penting juga. Nah, tapi di sini saya mau memberikan satu buah prinsip yang lebih universal dan bisa kamu gunakan di berbagai bidang kehidupanmu. Di bidang keuangan misalnya, bidang kesehatan, di bidang karir misalnya, di perkuliahan. Saya merasa 3 habit ini adalah hal yang krusial, hal yang penting untuk kamu bisa miliki, untuk bisa improve kehidupanmu. Ya. Nah, apa sih habitnya itu? Ya. Habit ini saya terapin dari usia 20 sampai sekarang pun masih sangat relevan. Ya, jadi kamu bisa terapin juga. Yang pertama, itu adalah habit untuk terus belajar. Ya, ini habit yang mengubah hidup saya, di mana saya mau untuk terus belajar, terus improve kayak gitu ya. Terutama kamu kan masih muda gitu ya, 20-an tahun. Kamu bisa belajar tuh dari berbagai macam hal. Kamu bisa ikut training, kamu bisa baca buku, kamu bisa nonton YouTube. Nah, masa muda itu kamu gunakan untuk sebanyak-banyaknya kamu menyerap pembelajaran dari berbagai macam sumber. Ya, dari YouTube dan lain-lain. Sekarang kan di era informasi itu sangat luas banget. Ya, informasi itu sangat mudah kamu dapatkan. Jadi, sangat penting untuk kamu bisa terus bertumbuh. Ya, yang paling penting kamu harus tahu dulu kamu mau improve di bidang apa, baru kamu cari sumber-sumber pembelajaran untuk kamu mempercepat menguasai bidang tersebut. Oke. Bahkan sampai sekarang pun saya juga masih terus belajar kayak gitu. Kayak misalnya tadi malam sebelum tidur saya juga sambil baca buku gitu ya. Karena kalau sekarang kan saya banyak beli bukunya secara online gitu ya.
di Google Play Books ataupun di Kindle. Jadi tadi malam sebelum tidur saya buka Google Play Books saya baca tentang leadership karena saya mau improve diri saya terkait leadership. Beberapa waktu lalu saya beli bukunya, terus saya baca dan ya dapat beberapa inspirasi yang bisa saya terapin di pekerjaan saya ketika saya membangun tim ya, ataupun saya terapin juga di tim self-dev pun juga bisa gitu. Jadi harus terus belajar, ya, harus terus bertumbuh untuk membuat dirimu jadi jauh lebih siap untuk bisa sukses ya. Jadi terus belajar, gak ada satu hari tanpa belajar. Oke, seperti kata kutipan di podcast ini ya, never stop learning because life never stop teaching. Oke. Nah, yang kedua adalah habit untuk terus mencoba dan habit untuk kita itu nggak boleh takut gagal gitu ya. Karena ketika kita nggak berani mencoba, kita nggak ngelakuin apa-apa, nah itu kita udah 100% pasti gagal karena kita nggak ngapa-ngapain. Dan ketika kamu masih muda, itu ibaratnya momen-momen penting, momen-momen emas di mana kamu bisa mencoba berbagai macam hal tanpa perlu takut gagal. Ya, kenapa? Karena gini, kalau kamu masih muda, terus kamu mencoba sesuatu dan kamu misalnya gagal, kamu masih bisa bounce back, masih bisa balik lagi untuk jadi berhasil. Tapi kalau kamu udah tua gitu ya, usia 50-an gitu misalnya, atau 40-an, kamu udah gak bisa lebih leluasa untuk bereksperimen berbagai macam hal yang mau kamu lakukan. Ya, kenapa? Karena kalau kamu udah tua nanti, itu ibaratnya waktumu udah semakin mepet, jadi kamu gak boleh mengambil resiko-resiko yang terlalu besar. Ya, jadi ini mungkin mirip dengan prinsip keuangan, dimana kalau semakin muda kita masukin investment kita ke hal-hal yang lebih berisiko nggak apa-apa, misalnya seperti saham gitu. Tapi semakin tua proporsi kita berinvestasi ke yang agresif, yang beresiko itu harus semakin menurun. Ya, harus lebih ke banyak yang ke save, misalnya deposito dan lain-lain. Nah, sama juga dalam hidup ini, kalau kamu masih muda, jangan takut gagal, kamu coba berbagai macam hal gitu ya. Jadi jangan takut gagal, karena ketika kamu mencoba sesuatu misalnya, kamu berhasil, ya congratulations, selamat, kamu berhasil. Tapi kalaupun kamu belum berhasil, kamu akan dapat pelajaran gitu. Dapat pembelajaran di mana akan membuat kamu jadi jauh lebih baik. Jadi never lose gitu, kamu gak akan pernah kalah. Ya, kamu pasti menang. Kalau kamu berhasil ya kamu menang, oke, congrats. Kalau belum berhasil, kamu dapat pembelajaran. Kamu selalu menang, tapi ya kamu harus berani mencoba dan jangan takut gagal. Jadi kita ingat semangat kita ketika dulu masih kecil, kita berani nyoba, gak takut gagal. Nah, itu kamu harus terapin itu juga ke dalam dirimu. Ya, gak kebayang juga gitu ya kalau misalnya diri saya sendiri gitu takut gagal, takut public speaking, takut bikin podcast, takut apa. Mungkin gak akan ada podcast ini kayak gitu. Tapi saya berani mencoba, berani eksperimen gitu. Dan di kamus saya tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Maka saya akan terus mencoba gitu sampai saya berada di titik saat ini dan ya tetap terus bertumbuh dan tetap terus bereksperimen. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke habit yang ketiga. Yang ketiga adalah habit untuk terus fokus pada progres. Ya, ini habit yang life changing juga buat saya ketika saya mengetahui atau mempelajari prinsip ini gitu. Karena pada prinsipnya adalah kalau kita fokus pada satu yang namanya perfeksionis, itu yang membuat kita stres dan gak akan kemana-mana gitu. Jadi yang lebih sehat dan mendorong kita untuk bisa terus bertumbuh itu justru habit progress ya. Habit namanya progresionis. Kita berfokus pada progres. Jadi fokusnya bukanlah kita harus sempurna, kita harus lebih baik dari dia. Oh, dia udah berhasil mencapai itu, aku harus bisa lebih. No. Setiap orang itu punya perjalanannya masing-masing. Setiap orang itu punya targetnya masing-masing. Kita gak perlu bersaing sama orang lain, dia udah apa, kita mau apa. No. Tapi fokuskanlah pada diri kita sendiri gitu. Apakah kita sudah lebih baik dari hari kemarin? Bagaimana caranya agar besok kita jadi jauh lebih baik gitu. Nah, itulah yang harus kita fokuskan. Sehingga fokusnya pada terus progres dan akhirnya kalau berdasarkan pengalaman saya, akhirnya di suatu titik di mana
kita udah nggak nyangka gitu. Ternyata kita udah berjalan sejauh ini gitu. Kita udah berada di titik yang ibaratnya kalau naik gunung, ternyata kita udah di puncak yang lumayan tinggi ya. Karena fokus pada perjalanan step by step, langkah demi langkah, sampai akhirnya bisa mencapai di titik tersebut. Ya. Nah, 3 habit ini kamu bisa terapin dan jadikan prinsip dalam hidupmu, kamu bisa install dalam dirimu sehingga kamu bisa menjadi anak muda ya di usia 20-an yang produktif dan kamu bisa sukses di usia muda. Yaitu yang tadi ya, saya rekap ya. Habit untuk terus belajar ya, belajar dari manapun sesuai dengan kebutuhanmu. Yang kedua adalah habit untuk terus mencoba dan jangan takut gagal. Ya, coba aja, kalau kamu berhasil, congrats. Kalau belum berhasil, kamu dapat pembelajaran penting dalam hidupmu. Dan yang ketiga adalah habit untuk terus berprogres. Fokus pada progresmu, fokus untuk menjadi jauh lebih baik, bukan fokus pada perjalanan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, ini udah saya praktekkan dan sangat mengubah hidup saya jadi jauh lebih baik. Saya fokus pada perjalanan saya di karir, fokus pada perjalanan saya di podcast. Saya tidak sibuk membandingkan dengan orang lain. Saya terus belajar, terus eksperimen. Dan ya, saya senang juga dengan progres saat ini so far. Saya berhasil mencapai tujuan saya jauh lebih cepat. Ya. Nah, sekali lagi sebelum saya tutup, buat kamu yang mau belajar lebih lanjut, buat kamu yang saat ini bekerja, berkarir, yang mau mempercepat keberhasilanmu di karir gitu ya, kamu bisa join dalam webinar Success at Work ya, kolaborasi dari saya dan juga dari Ko Samuel Ray ya, penulis buku lagi probation dan sekarang penulis buku juga anak kantoran seperti itu. Kita akan belajar tentang gimana mempercepat karirmu, kesuksesanmu di karir di webinar tersebut ya. Daftar sekarang, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi atau masuk ke selfdev.id/webinar. Sampai ketemu di webinar. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.